mulai. Baik, selamat malam. Terima kasih. Saat ini kelompok saya akan mempresentasikan mengenai tujuan pembangunan milenium atau MDGs di Indonesia atau pencapaian dan pekerjaan rumah yang tersisa. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Verola Ria Sumampol, saya sendiri. Yang kedua ada Enos Joel Saleh. Yang ketiga ada Leonardo Pati Mongoton. Mangoton, dan yang keempat ada Septiani. Lanjut. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah strategi implementasi MDGs. Lanjut. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu MDGs. Jadi MDGs itu adalah Millennium Development Goals, adalah sebuah deklarasi milenium, suatu deklarasi hasil dari kesepakatan para kepala negara beserta 189 negara dari anggota PBB yang dimulai pada September tahun 2000. Jadi, pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJP, RPJMN, dan RKP. Pada tingkat daerah pun telah disusun rencana aksi daerah atau renaksi terkait pencepatan MDGs. Sebagai tambahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tentang program pembangunan berkeadilan, yang salah satu amanahnya adalah mempercepat pencapaian sasaran MDGs. Impres tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari pemerintah untuk mengimplementasikan MDGs di Indonesia. Penjelasan strategi-strategi implementasi untuk seluruh tujuan MDGs yang telah dilakukan di Indonesia dan bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Enos, Joel. Ya. Tujuan MDGs menggunakan kemiskinan dan kelaparan. 1. Terbitkan Peraturan Presiden Nomor 15/2010 tentang percepatan mengurangkan kemiskinan. Peraturan ini juga menjadi dasar buka kurung TMTK 2 tutup kurung pengembangan dan penggunaan terpandu buka kurung BDT tutup kurung rumah tangga miskin. 3. Program kartu perlindungan sosial buka kurung KPS untuk mengatakan pada tahun 2013 pemerintah melanjut program KPS dengan sarannya penduduk miskin selanjutnya pada KPS dapat mencapai pendidikan dasar untuk semua. 1. Peningkatan mampu membaca beberapa program yang bertujuan meningkat angka huruf A, tutup kurung ada pendidikan kesaran dasar, pendidikan kerasaan dan kerasaan usaha mandiri. 2. Memastikan program wajib belajar 9 tahun terlaksana. Berbagai program bentuk sosial terpenuhi seperti bantuan operasi sekolah, buka kurung BOS, tutup kurung, operasi sekolah daerah BOSDA, dan beasiswa siswa miskin, buka kurung BSM, tutup kurung. 3. Tingkatan kualitas kompetensi, jurnalisme, dan ketersediaan tenaga mengajar. Lanjut. Tujuan MDGs yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan strategi implementasinya yaitu yang pertama, pembentukan Kementerian
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua, ratifikasi hasil konversi atau deklarasi internasional. Yang ketiga, diterbitkannya Perpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional sebagai bentuk tindak lanjut diluncurkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender pada tahun 2012. Yang keempat, diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Dan tujuan MDGs yang keempat yaitu menurunkan angka kematian anak. Dan strategi implementasinya yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, upaya untuk menjaga kesehatan anak, contohnya program manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Dan yang ketiga, peluncuran program jaminan persalinan atau Jampersal pada tahun 2011 dengan tujuan membiayai pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Pertama, kebijakan dan program kesehatan ibu. Meningkatkan kesehatan ibu sudah menjadi prioritas nasional jauh sebelum adanya MDGs. Kedua, peningkatan kesehatan reproduksi melalui kebijakan akses kesehatan reproduksi bagi semua dan program KB. Keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang pertama, program penanggulangan HIV dan AIDS. Yang kedua, pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Yang ketiga, pengembangan sistem surveillance HIV dan AIDS. Yang keempat, strategi eliminasi malaria melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 293 Menkes SK keempat tahun 2009. Yang kelima, strategi percepatan pengendalian malaria di kawasan timur Indonesia. Karena program pengendalian TB yang dilakukan secara aktif dan bersinergi dengan semua pihak, terutama sektor kesehatan swasta. Baik, yang ketujuh ada menjamin kelestarian lingkungan hidup. Dan untuk strategi implementasinya yang pertama ada penguatan program berbasis masyarakat, pengelolaan hutan, dan daerah aliran sungai. Yang kedua, ada komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau bisa disebut GRK, yaitu komitmen ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 dan RAN GRK dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2011. Dan yang ketiga, upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2015. Dan yang kedelapan, ada membangun Kementerian Global untuk Pembangunan. Dan untuk strategi implementasinya, yang pertama, mendorong aktivitas ekspor sampai impor sebagai salah satu indikator keterbukaan terhadap kemitraan global. Yang kedua, meluncurkan program layanan keuangan digital pada tahun 2014. Yang ketiga, mempermudah mekanisme remitansi atau pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri. Dan yang keempat, partisipasi aktif di dalam forum-forum kerjasama internasional seperti kerjasama selatan sampai selatan dan triangular atau KSST atau G20 Development Working Group atau bisa disebut dengan DWG. Ada juga Global Grand Growth Institute atau bisa disebut dengan GGGI dan Global Partnership for Effectiveness Development and Cooperation atau bisa disebut dengan GPEDC. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK dengan ikut melibatkan sektor swasta. Lanjut.
Yang kedua, ada pembelajaran dari MDGs. Pembelajaran dari MDGs. Pertama, 15 tahun perjalanan MDGs menjadi modal yang sangat penting bagi Indonesia dalam memasuki era Sustainable Development Goals atau SDGs. Pasalnya, SDGs memiliki jumlah sasaran dan indikator pembangunan yang jauh lebih banyak dari MDGs. Pertama, upaya-upaya pencapaian sasaran MDGs selalu bersifat top-down, di mana pemerintah pusat terkesan menjadi pemain tunggal. Kedua, meskipun bersifat top-down seperti dijelaskan di atas, hal yang perlu ditingkatkan ke depannya adalah koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Selama 15 tahun perjalanan MDGs, pemerintah pusat telah cukup berperan aktif dalam hal koordinasi strategi pencapaian MDGs, seperti capacity building, monitoring, dan evaluasi. Keempat, pembelajaran penting yang kedua adalah kurangnya ketertarikan antar tujuan dan indikator dalam MDGs. Dan yang kelima, pembelajaran terakhir adalah aspek payung hukum yang kuat dan jelas. Selanjutnya. Yang ketiga, pekerjaan rumah yang tersisa. Penyediaan data di tingkat kabupaten dan kota secara komprehensif terkait indikator-indikator MDGs merupakan isu pertama yang harus menjadi fokus pasca MDGs. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, implementasi MDGs di Indonesia terlalu didominasi oleh peran pemerintah pusat yang menyebabkan ketersediaan indikator data MDGs pun lebih banyak untuk tingkat nasional. Agenda lain yang masih tersisa dan tak kalah penting adalah keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan non-pemerintahan, seperti masyarakat umum, LSM, dan dunia usaha dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain menjalin komunikasi dan advokasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat juga harus bisa menjangkau pemangku kepentingan di atas. Penjelasan menyeluruh mengenai pekerjaan rumah yang tersisa dari semua tujuan MDGs dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Satu, tujuan MGS mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Satu, mencapai lanjut penurunan kemiskinan dengan metode penggunaan bisnis data terpandu. Tutup buka kurung BTT rumah tangga miskin. 2. Fokus perhatikan pada distribusi kemiskinan antara wilayah. 3. Masih banyak penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. 4. Ketimpangan pendapat Indonesia yang meningkat. 5. Pertumbuhan ekonomi yang stabil agar lapangan kerja dapat terus tersedia. 6. Presentasi kurang gizi dan gizi buruk dan yang masih tinggi. 7. Mengurangi presentasi anak pendek dan obesitas. 8. Memperbaiki kebijakan ketahanan pangan. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. 1. Peningkatan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. 2. Kontinuitas pendidikan yang merata seluruh daerah, terutama daerah terpencil di luar dan
terdepan buka kurung 3T tutup kurung 3 program pendidikan dasar gratis yang merata seluruh daerah. Lanjut. Si John, kamu lagi? Mendorong kesehatan gentar dan pemberdahan perempuan. 1. Penguatan isu kesetaraan dalam kurikulum pendidikan. 2. Meningkatkan kompetensi pekerja perempuan khusus di sektor non pertanian. 3. Tinggi upah antara perempuan dan laki-laki. 4. Mendorong partisipasi aktif perempuan di dunia politik. 5. Merencanakan mengurangi kasus tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut angka kematian anak. 1. Mengurangi reintegrasi kualitas pelayanan kesehatan antara anak wilayah khusus daerah terpencil di luar dan terdepan 3T. 2. Perbaikan kualitas data dan informasi kesehatan masyarakat umum dan anak. Lanjut. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Dan agenda yang masih tersisa yaitu yang pertama, menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan dengan cara perluasan akses pelayanan kesehatan maternal, peningkatan kompetensi tenaga medis, dan program bantuan melahirkan untuk masyarakat miskin. Yang kedua, perbaikan sistem pencatatan data kelahiran dan kematian ibu. Dan yang keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain. Yang pertama, meningkatkan intensitas sosialisasi HIV dan AIDS terhadap masyarakat umum. Yang kedua, meningkatkan program bantuan pencegahan malaria di kawasan timur Indonesia. Yang ketiga, mengatasi pasien tuberkulosis dengan multi drug resistant atau TBMDR. Selanjutnya. Yang ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Ada yang pertama, menurunkan tingkat deforestasi hutan melalui kebijakan moratorium dan tata ruang lingkungan. Yang kedua, mengurangi tingkat kebakaran lahan, gambut, dan hutan dengan cara salah satunya memperkuat satuan polisi hutan. 3. Melakukan restorasi lahan gambut yang rusak. 4. Penurunan jumlah emisi karbon dengan target 29% terhadap bisnis yang sesuai atau BAU 2030, dan bila dengan bantuan pihak-pihak internasional, maka target penurunan akan menjadi 41% BAU 2030. 5. Pengurangan pemakaian. Pengurangan pemakaian kloridifluoromethan atau HCFC secara bertahap. Yang keenam, mendorong penggunaan energi terbarukan. 7. Mencegah dan mengurangi tingkat illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU. 8. Peningkatan akses air minum layak dengan cara salah satunya menyehatkan kinerja PDAM daerah. 9. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk infrastruktur sanitasi dan air minum. 10. Penataan kawasan kumuh perkotaan. Tujuan yang ke-8, membangun Kementerian Global untuk pembangunan. Pertama, mendorong terciptanya keuangan inklusif di Indonesia. Yang kedua, pembangunan akses internet berkecepatan tinggi yang merata di seluruh daerah. Yang ketiga, mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana
pita lebar, broadband, Indonesia 2014-2009. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan selamat malam. Malam. Oke guys, malam.